Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jonathan Ilyasa dari MPM 211561126 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, hubungan dari mata kuliah Internet of Things dengan proyek yang telah saya buat. Pada November lalu saya mengikuti program Kemah Budaya Kaum Muda, yaitu program dari Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, di mana saya mendapatkan tugas untuk memitigasi bencana banjir yang ada di daerah Belitung Timur. Saya beserta teman-teman saya yang berjumlah 10 orang sudah berhasil mengimplementasikan eh, Internet of Things di sana, yaitu mitigasi bencana banjir berbasis IoT dengan protokol MQTT, di mana untuk komponennya sendiri ada sensor Maxsonar, kemudian ada kabel UPS sebagai penunjang daya, dan apa sebagai em, daya cadangan jika terjadi mati listrik. Kemudian untuk pengiriman data sendiri kami gunakan ESP32 karena sudah lengkap dengan modul Wi-Fi-nya. Kemudian karena dengan memperhitungkan manajemen proyek, kami mempertimbangkan untuk pemasangan router. Jadi untuk proyek ini kami menggunakan modul 4G GSM 7600 em, sebagai SIM untuk mengirimkan data dari sensor ke broker yang sudah kami sediakan. Kemudian kami juga menggunakan DHT sensor untuk mengontrol dari suhu panel, karena panelnya cukup krusial karena di dalamnya terdapat komponen yang sangat penting. Jadi untuk kehangatan dan kedinginan dan kelembapan dari panel sendiri itu sangat berpengaruh, eh, karena ditakutkan terjadi kerusakan. Kami menggunakan panel kontrol untuk menaruh alat-alat yang sangat penting, ya, seperti sensor dan lain-lain tadi. Ya, seperti sensor dan perangkat lain. Kemudian terdapat antena GSM untuk memperlancar pencarian sinyalnya. Kemudian juga kami menggunakan tiang em, sebagai tempat untuk menaruh sensor. Jadi untuk website sendiri sudah bisa diakses oleh semua orang. Untuk nama domainnya sendiri dengan nama sipoka.id. Jadi pada proyek tersebut kami menggunakan protokol MQTT, di mana pada em, sensor sendiri mengirim data ke broker, lalu broker sendiri dia nanti akan mengirim data dan ditangkap dengan kami ini menggunakan PHP, ditangkap dengan PHP lalu mengirimkan data ke database. Jadi dari database tersebut kami memvisualisasikan bentuk dari data tersebut menjadi chart dan gauge. Jadi untuk gauge sendiri dia ini data real time-nya, kemudian untuk chart sendiri dia bentuk data yang dari per 3 menit atau per 2 menit sekalinya dia. Jadi ini menggunakan library dari JavaScript, yaitu Chart.js dan Gauge.js. Ini adalah halaman landing page dari eh, project yang sudah kami buat di Sipoka. Kemudian di sini terdapat halaman dashboard dari user, di mana terdapat selain terdapat Gauge dan chart juga terdapat fitur rekap datanya. Jadi di fitur rekap data ini terdapat tanggal, waktu, tinggi air, status air, suhu panel, dan kelembapan. Jadi semuanya dicatat di sini per tanggal dan per jamnya. Jadi semua orang sudah jika memiliki ID dan passwordnya, jika ingin mendaftarkannya dia harus konfirmasi ke bagian kontak dulu, yaitu pada halaman admin ini, di nomor admin ini. Jadi nanti admin akan menambahkan untuk mendapatkan ID dan passwordnya. Jadi tidak sembarang bisa akses. Kemudian di sini sudah terdapat keterangan aman, siaga, waspada, dan lain-lain untuk per ketinggian berapa-berapanya deh.
terdapat fitur sejarah, kemudian ada kejadian ini kami ambil pada tahun 2017, yaitu pada tahun 2017 itu terdapat bencana banjir. Kami sempat mencari-cari data juga dengan masyarakat setempat bagaimana kejadian pada waktu itu, hingga pada akhirnya kami dan teman-teman tahu apa penyebab dari banjir tersebut, bukan karena dia seperti banjir yang dari atas ke bawah, tapi dia model yang banjir yang dia perlahan-lahan meluap. Jadi saya rasa teknologi seperti sistem pemantauan ketinggian air dengan menggunakan sensor tadi itu sangat membantu masyarakat di sana untuk memantau ketinggian air di sana. Jadi, kami sempat mendengar juga kalau sekiranya masyarakat di sana itu masih memantau bendungan itu secara manual. Jadi jika terdapat sistem ini, saya rasa akan sangat membantu masyarakat sendiri untuk, memitigasi bencana banjir yang kemungkinan, bisa saja terjadi untuk di sekian kalinya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.